Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat. Di sini saya akan mempresentasikan respon mengenai masalah leasing. Bersama saya, Agnes Olivia Barus, NIM 18405061. Prodi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Sebelum membahas respon tersebut, di sini saya akan menjelaskan apa itu jaminan fidusia dan apa fungsi dari jaminan fidusia tersebut. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda di mana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contohnya, Anda melakukan kreditur motor, maka pihak pemberi kredit akan membeli ke dealer. Fungsi jaminan fidusia yaitu sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit, adalah sebagai saran pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wan prestasi oleh nasabah atau debitur, atau apabila nasabah dan debitur tersebut tidak dapat salah satu ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sekarang masuk ke topik, yaitu leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet. Di sini Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan bahwa putusan MK tersebut justru memperjelas maksud frasa cedera janji atau wan prestasi antara debitur dan kreditur. Ia menjelaskan bahwa jadi leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan, dengan catatan prosedur sudah dijalankan. Kemudian ia mengemukakan bahwa sejatinya melalui putusan MK tersebut, perusahaan leasing masih dapat melakukan penarikan kendaraan dari debitur macet tanpa putusan pengadilan. Jika diperhatikan secara baik-baik, Suwandi menilai perusahaan leasing masih sangat leluasa melakukan eksekusi jaminan terhadap debitur macet. Menurutnya, dengan adanya putusan MK, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui putusan PN, dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wan prestasi sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka sepenuhnya kreditur dapat melakukan prate eksekusi. Suwandi mengatakan mengenai wan prestasi antara pihak debitur dan kreditur harus terlebih dahulu ada di kesepakatan untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wan prestasi perlu ada perjanjian sebelumnya terkait berapa jumlah pinjaman, berapa jumlah bunga yang turut dibayar, termasuk jangka waktunya. Soal parate eksekusi dalam perjanjian fidusia, Firman menilai hal ini sudah merupakan suatu yang dirancang oleh para pembuat undang-undang agar usaha di sektor pembiayaan yang selama ini memberikan kontribusi terhadap ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara akseleratif lewat proses eksekusi jaminan lewat mekanisme yang sederhana. Dengan pembiayaan dan kontribusi terhadap perekonomian yang tinggi, fidusia dirancang oleh pembuat undang-undang sebagai sebuah lembaga yang bisa melangsungkan hubungan
yang sederhana antara debitur kreditur menurut Firman. Ia menjelaskan dalam kontrak fidusia, eksekusi jaminan secara langsung merupakan hal yang juga disepakati oleh kreditur maupun debitur. Hal ini menurut Firman merupakan mekanisme yang legal secara hukum karena secara ekonomi, cost dan benefit dari berperkara di pengadilan negeri tidak cukup seimbang dengan nilai yang diperjanjikan dalam kontrak fidusia. Selama ini, model bisnis perusahaan pembiayaan hanya mengandalkan uang muka dengan jaminan BPKB atas nama debitur. Permasalahannya muncul kemudian hari ketika debitur tidak membayar angsuran. Hal ini dalam jangka panjang akan menghambat laju industri multifinance. Menurut Eko, jika hal tersebut terjadi, maka akan mengganggu industri yang lain. Industri yang berhubungan dengan otomotif akan terkena imbas. Efek lainnya akan berdampak ke sektor perbankan yang selama ini telah memberikan kredit. Menurut Bambang, total aset industri multifinance di Indonesia tumbuh sebesar 2,77% pada Juni tahun 2019. Total aset pada Juni 2018 tercatat sebesar 499,3 triliun rupiah. Sementara pada bulan Juni 2019 tercatat sebesar 513,2 triliun rupiah. Sementara non-performing finansial atau NPF perusahaan multifinance masih terjaga, yaitu pada kisaran 2,75% sampai 2,89%. Jadi berikut respon mengenai masalah leasing yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi salah satu kesimpulan respon yang baik untuk teman-teman. Apabila saya memiliki kata-kata yang salah, saya mohon pengertiannya. Jadi sekian dari hasil presentasi saya mengenai respon masalah leasing untuk sekarang ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.